Oke. Dari game kita yang pertama, match yang kedua sudah dimulai. Araki first ban Lukas. Oke, dan no juga Lukas Albert, no. seluruh sahabat Mobile Legends yang di kolom komentar ramaikan share. Karena ini apakah akan mendominasi era mereka? Ya banjirin dengan hashtag tim masing-masing yang Tim didukung. masing-masing boleh ya. Jadi buat kalian semua ramaikan, banjirkan kolom komentar, share. Tag keseruan kalian sedang nobar atau apapun. Karena Oke. di arena ini udah rame banget mereka untuk mendukung dari Fams dan juga Kingdom. Oke. Tapi kita back to draft dulu. Ada Fanny Om ternyata second pick. Gak Respect apa-apa. pastinya ya terhadap Fanny. Benar, apalagi ini kan yang main si Hazel ya, kita Baru tahu main kemampuan dari Fanny-nya dia sangat licin sekali, sangat sulit jelas untuk menangkap dan terlalu banyak source pasti yang bisa dibuang. Yap. So far ya, Harit Granger, 2 marksman yang terbaik yang bisa dipakai di patch yang sekarang. Yes. Oke. Ditutup, tersisa Moskow. Ya, ketika Hazel datang menuju ke dalam MPL Arena, naik ke atas panggung, tiba-tiba langsung ada Fanny yang menjadi salah satu prioritas untuk para pasukan dari tim EVOS. Sedangkan dari arah Yoshi, lihat Loi. mereka harus kehilangan sosok dari Harit untuk Loi-nya Loi. sih. Yang kelihatan banget nih Loi band terakhir ya sebelum menutup fase yang pertama. Tapi untuk EVOS, satu band terakhir ke arah manakah? Support masih ada Matilda, XP lane masih ada Povius, jungle masih ada Suyo Joy. Pilihan mereka hanya satu, apa yang mau mereka bagi? Ya ini banyak sekali yang memang terlepas. Kalian misalnya? Prayoga untuk kalian, benar. Opsi yang bagus. Ya kalian. Kalian band. Oke, mereka akan berbagi jungle berarti ya. Berbagi jungle. Dan untuk EVOS mereka akan ambil sisanya. Sementara first pick untuk RRQ si ke arah mana? Wow, Chip. chip. Kita udah melihat, jangan lupakan kita udah melihat tadi dengan adanya chip yang sangat brilian bermain di game yang kedua ya. Game kedua. Game kedua brilian banget diamankan oleh Light atau Cahyo. Sedangkan benar, sebaliknya ya. kita lihat Albert langsung bermain dengan sosok Joy dan bahkan Regi akan menjadi salah satu tulang punggungnya di arah depan untuk menahan sebuah damage yang diberikan dan untuk nge-distract sosok seorang Hazel. Oke, ini jangan lupa nih Hazel hanya bisa Hanzo. Dan Oke. Hanzo cukup aman sebenarnya kalau mau berhadapan ya. Ini misal dengan Povius juga. Main di area belakang. Tapi gimana dengan Suyo, Om? Suyo. Objektif secure yang sangat-sangat kuat. Beradu retribution juga pastinya lebih enak. Mhm. Bisa aja diambil kan Suyo? Bisa banget Suyo karena Joy sudah dipegang ya. Jadi tidak ada lagi mungkin langkah kembali untuk menarik Joy ke XP seperti yang sering kita lihat dahulu kala. Cusin. Dan siapa untuk jungle-nya? Cusin Wow. Hayabusa. Hayabusa Hazel. Hazel ya. Hazel hanya kan Hayabusa. Yes, dan kanan ini bisa mainin ke arah Moskov ya. Kalau Ya. mereka mau, mereka bisa main ke arah Moskov. Kalau Ambil, mereka, benar. Ambil Moskovnya tapi jangan berlaku seperti kemarin. iya. Ya reset, harus reset. Harus reset. Harus reset. Apa Kalau yang terjadi kemarin biarkanlah kemarin. jangan bisa, kita bisa bilang jangan sampai terbawa hawa nafsu gitu untuk permainan dengan Moskov ya. Dan Tigreal. Tigreal untuk KYY, dia mencoba untuk melakukan sedikit antisipasi gerakan yang dimana Idok akan bisa melakukan dive in ke arah jungle dan kayaknya akan setia untuk di samping Albert. Dan ini juga bagus kalau untuk Tigreal-nya dengan implosion dia akan bisa menarik Hayabusa kan kalau lagi jalan juga. Benar. Karena gak ada lagi source escape selain Quad Shadow dan ya dia nggak bisa kemana-mana sebenarnya kalau tempel dengan Tigreal. Setuju banget. Agak kaget ngeliat Tigreal di EVOS ya. Iya. Karena kita sering lihat Tigreal bahkan di MPL ID. Kayaknya cuma dari Idok deh yang pakai Tigreal. Iya. Jarang banget yang lain, tapi make sense karena yang Om mau bilang tadi kan. Buat nangkap Hayabusa, buat heavy CC pas lagi shortcut juga. Betul, tapi jujur sini Hildanya masih ada. Hilda masih ada. Ini Hilda masih ada dan ini bahaya banget kalau Untuk bisa Dairon. dipakai. Iya dipakai dengan Dairon. Kalau gua ada satu hero lagi sih yang bisa dia gunakan dan itu cukup berbahaya kalau misalnya nggak di ban. Cici. Oh, Cici. Cici. Oke, Karena oke, kalau oke. ngomongin ke arah Dairon dengan kondisi hustle dengan Hayabusanya pasti dia butuh distraction. Dan kalau ngomongin ke arah sosok dari seorang Hilda, ini dia nggak terlalu mengganggu ke arah Joy. Karena balik lagi, kalau permainannya bisa kayak tadi ketika Anavel ngehindarin Hilda Arat,
itu jadi nggak terlalu berguna Hildanya Om. Tapi Yep. kalau ngomongin dia pakai Cici ya, nggak ada badan sih, nggak ada badan pasti. Chip nggak terlalu keras soalnya. Memang mereka nggak akan main front to back Band sepertinya. glue-nya bagus banget Yep. band glue. Apa? Tapi mereka bisa main Hylos. Iya, gue lebih setuju Hylos mungkin. Ini band glue-nya sih on point banget ya, glue badang untuk tutup fase band dari EVOS dan Badang RRQ. sih. Satu band terakhir nih, mid lane-nya kan? Mintain lagi Parsha. Ataukah kalau mereka tetap mau pakai badan, gue lebih suka ke arah Gatot Kaca sih jujur. Ada sisinya juga. Oh. Ada sisinya, jadi shortcutnya ini ketika ada implosion yang nge-counter, masih ada Gatot Kaca Oke. di depan sana. Tapi band mid dulu, Yif. Gift gue setuju. Yif ada, Tapi ada Haya juga sebenarnya. Ya udahlah ya. Mid laner gak ada yang enak lawan Haya. benar. Pilihlah Aurora. yang cocok buat team fight. Aurora aja yang punya pasif nggak enak. Gak enak. Gak enak, gak enak. Gampang pecah ya sebenarnya. Tapi Valentina. Valentina. Oh biar gak ada shortcut yang dicuri juga sih. Good Oke. option sebetulnya. Bisa, tapi Yif-nya terbuka sekarang. Yif kita tahu salah satu soft counter lah bisa dibilang untuk Chusin juga. Dan power. Iya, mau mendekat, kena efek slow dari Void Crystal, gak jadi lagi untuk mendekat. Lantern Flare bisa dikacaukan untuk ritmenya. Ini mau Moskov dulu atau gimana nih? Boleh sih Moskov dulu. Atau dia ambil Yif dulu, mid-nya dulu lah seenggaknya kalau emang bukan Yif Gue lebih apapun suka itu. mid sih. Ambil gold dulu gak sih? Ya, Mid-nya bebas sih, udah ada cuma gue soalnya. karena mid sih lebih sukanya. Biar aja goldnya ini nggak tahu apa nantinya. Justru gue ngerasa ya dua-duanya ini butuh Moskov sih. Iya. Kayak dari EVOS butuh, dari RRQ juga butuh. Karena Sebenarnya sama-sama lebih butuh assassin. Evo sih menurut gue. Tapi Toy dengan ini retail Lebih biasanya. butuh Evo sih. Oh, retail diambil, deny sekalian. Wow. Bukan nggak perlu dengan Moskov ya Iritel. Atau mungkin masih ada luka dari match kemarin Waduh, dengan Moskov. masih terbawa Tapi ya. retailnya juga kemarin agak cukup offset menurut gue. Moskovnya diambil jatuhnya. Tergantung sih. Respon dari Iritel. Bisa aja pakai Moskov. Atau ternyata langsung aja sekalian kayak pakai hero yang asuransi red game. Close. Mereka punya Wow, asuransi. itu dia Moskov dan Hylos Hylos dari kan. badan. Glue di band pilihannya larinya tuh ke Hylos. Opsi terakhir baru tadi Gatot Kaca mungkin. Oke. Tapi kita lihat di sini dari para pasukan dari tim EVOS. Mereka membutuhkan Mid lane. sisi dari mid laner yang benar-benar punya crowd control dan kalau bisa anti crowd control dari shortcut sih. Oke, Yif. Yif. Boleh sebenarnya Yif tapi or Aurora mungkin ya. Kalau damage Cecil. Ya, ini efek sana pun oke lah. Kayak yang paling safe juga. efek sana berat sih. Gue lebih suka if kalau nggak If. Aurora sih. Jadi kalau damage Cecil dah intinya itu aja. Yap. Dari long range juga. Yif. Kalau pilihannya masih di Yif ya power pick juga untuk Swallow. Dan sekaligus ketika shortcut dibuka, real world manipulation akan mengambil sebuah zona milik EVOS. Wah, itu dia untuk pilihan dari draft kedua tim. Dan sepertinya memang kalau kita lihat, ada beberapa hero dari RQ Hoshi yang cukup comfort diambil nih ternyata. Gak bisa di-ban gak apa-apa, karena memang slot ban terbatas, tapi di Nepic masih memungkinkan. Tigreal kita lihat ada di EVOS, Dan juga retail bahkan. Retail juga ada di sana. Oke. Dan kalau menurut Lim, gimana dengan draft kali ini? Lim lebih suka ke arah mana? Gue suka draft. Game 1 lebih ke draftnya RRQ sih. RRQ. Oh mama? Sama sih, aku RRQ juga. RRQ dua-duanya. Wow. Kita melihat. Gimana Oji? Kalau gue draft, lebih suka draft EVOS. Oke, dari by draft kan? By draft, ya. ya. Oke. Tapi kita akan menyaksikan bersama-sama. Derby Classic. Akankah kembali ke masa kejayaan mereka? Apakah akan melampauinya? Soembel Arena, mana tepuk tangannya? Welcome to Derby Classic Season 15. Let's go to the lane of town. Wow, ini pertempuran sepanas apa? Karena baru banget mulai udah dilempar ke belakang. Gak boleh kuasain River. Wow, lihat. Nggak boleh kuasain, bahkan sebenarnya nggak sampai kuasain sih, Lim. Lebih ke arah ngintip aja udah nggak boleh di sana, Mama. Iya. Blank dikit darah setengah kan? Oke, tapi Swallow bakal coba untuk melakukan clear, tapi Swallow ini berbahaya banget. Dia bisa terkena first blood, minimal banget flicker bisa diamankan oleh sosok seorang Prince di sana. Yap, dan midnya langsung di-freeze ya. Lihat Prince idoknya juga menjaga biar gak ada EXP yang berhasil didapatkan oleh Swallow juga. Tapi gak ada yang miss kok. Itu XP-nya nambah. Tapi lihat kita di sini Albert di depan sana langsung ada Retribution telah dikeluarkan juga seorang Hazel, tapi Swallow sekeratul maut dan bakal coba didapatkan first blood. Membuat para pasukan dari sini EVOS mereka harus kehilangan mid laner mereka. Tidak bisa diselamatkan dan bahkan Swallow mengurungkan flicker yang dimiliki. Itu adalah keputusan yang sangat tepat. Oh, ini dengan emblem-emblemnya mereka ya. Inspire, cooldown untuk Swallow. Sementara dari RRQ sendiri. Basic common emblem ini sustain landingnya kuat banget, Om. Yap, dengan basic aman ya. Oke, tapi lihat di sana Hazel! Shadow kill langsung berhasil mendapatkan point kill atas seorang Albert. Nilai point kill yang sangat mahal ketika mereka harus mendapatkan satu turtle
harus berhasil memperebutkan Turtle, tapi dengan kerugian yang sangat mahal. Mungkin perebutan Turtle ini nggak akan adil untuk tim EVOS semua, Pak. Ya, Hazel sudah level 5 ya sebentar lagi. Cuman ruginya tadi misalnya nih, Darren yang nggak dapetin sebuah scroll EXP tadi. Keambil juga ya dengan Hazel. But it's okay, karena jelas ini akan lebih mempermudah juga untuk Battle of Retribution yang akan terjadi. Oke. Bahkan kelihatan banget mungkin ya, kemungkinan besar EVOS bisa skip turtle pertama. Gue setuju sih. Mau gak mau ya. Walaupun dari di atas kertas ya ngomongin ke arah Hayabusa yang mungkin akan cukup sulit bisa mendapatkan Turtle pertamanya. Tapi kayaknya keputusan untuk mengurungkan team fight atau kontes di Turtle pertama, gue setuju sih, Lin. Itu dia, kalau level udah. Tapi kalau memang dapat momen ya silakan aja Albert level 5. Oke, tapi kali ini para pasukan dari tim EVOS mencoba untuk menghantar di depan sana. Para pemburu tidak akan tinggal diam. Para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan team fight. Tapi Reggie versus everybody, Riz. Dan Crimson pengen Pinuel kayaknya. Bisa tinggal tapi gagal untuk mendapatkan apapun. Di sana Albert yang tertinggal. Tertinggal seorang diri sang bayi alien. Kali ini dengan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Turtle, kehilangan lagi dirinya dengan adanya para pemain di dalam. Sosok seorang Albert membuat EVOS kehilangan 1.500 gold. Oh no, early game yang sangat diimpikan RRQ berjalan dengan sangat baik. Bahkan EVOS, mereka ruginya berlipat ganda. Ya ini yang sering kita lihat dari RRQ juga ya. Mereka menang di Turtle, mereka akan snowball. Wow. Lihat semua caster kecuali Liber juga EVOS. Albert, sorry to say, bye Alien emang idola aku. Tapi untuk kali ini kemungkinan besar RRQ yang menjadi prediksi saya. Untuk mendapatkan kemenangan kali ini. Ya, tapi ngeliat dari game pertama memang on fire sekali Hazel. Counter Strike-nya udah jadi, menit 3 loh. Ya lebih ke temponya juga kan. Dan dapetin tadi hampir separuh wave untuk Darren yang masih stuck di level 3. Iya. Dan Turtle dapat untungnya. Jadi Darren juga bisa keep up untuk levelnya dia. Dan Idok tadi sempat sangkin dia tahu sedang keuntungan sangat banyak kali ini. Dia mau bawa shortcut ke arah bottom lane Lin tadi. Bisa. Dan kalau ketika Darren join ya, wah itu kasusnya bakal berat sebelah sih untuk damage EVOS sekarang sangat-sangat gak cukup. Nah itu stikernya Lim, besok beli ya kalau misalnya itu ya. Iya nanti beli ya. Ya beli ya. Boleh. Untuk support ya. Oke Dan- terima kasih ya. Oke coy, udah jadi juga. Hazel Tapi Hazel di sana bakal sebut dalam Retribution. dapat. Ya. Hazel. Hazel Retribution, beda level jauh. Kita sempat mempertanyakan tapi shortcut tetap doang berjika seorang Albert surprise attack. Mencoba untuk mempertahankan dirinya dan lihat Prince masih menangkap seorang Albert balik lagi kembali ke arah shortcut yang sangat brilliant. Shadow kill dari belakang tidak bisa diselamatkan. Para pasukan dari tim EVOS mereka harus mundur, mereka nggak boleh coba untuk nyelamatin jungle yang dimiliki dari Albert. Lepasin aja daripada banyak korban jiwa yang gugur. Dan Albert, ini belum ada ruang gerak sama sekali. Gak ada. Dia lagi mau jalan langsung terpick up lagi terulang sedemikian rupa dan sebegitu banyak. Wow, lihat jungle-nya. Albert mencoba untuk memaksa mendapatkan ke arah depan. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka harus tahu disengage satu pilihan utama. Mereka ketinggalan 2.600 gold. Gak tahu, mereka paksa tim fight terus. Pertama kalinya gue ngeliat Albert 03 loh di awal. Iya, Albert benar jadi target utama sang bayi alien kali ini. Ini bukan misplay, ini targeting om. Targeted. Gue setuju, ini targeting banget. Targeting. Dia tahu Albert bisa bersinar. Oke, free. Turtle untuk RRQ. Ya, dan isi jungle dari Albert diambil semuanya dengan Hazel. Karena dia udah pede banget menang level yang sangat jauh dan juga punya damage yang besar untuk bisa mendapatkan creeps dengan cepat. Tapi EVOS, kalau dia kepancing juga sama sosok seorang Idol, dia bisa termakan dengan shortcut. Ingat, disengage, stretch waktunya makin karena late game. Mungkin ini bisa menjadi jawaban untuk EVOS. Dan lagi-lagi, Audience prediction. audience prediction 72% menuju ke arah Rex Regum Kill. EVOS Farms harus lebih agresif lagi ini kalau dia ingin meningkatkan dari 28%. Harus lebih semangat. Harus lebih semangat. Semangat ya. Oke, kembali ke buff dari Albert terlebih dahulu nih. Purple yang akan diambil. Kayak Peter di awalnya udah patah nih. Sekarang tugas dari EVOS adalah gimana cara recovernya om. Ya, mereka harus bisa membiarkan Albertnya mungkin ya untuk farming terlebih dahulu. Karena di sini ada dua nih yang harus diprioritaskan juga antara Albert atau mungkin membiarkan Erlannya saja untuk bisa farming, kumpulin item-itemnya juga. Karena tertinggal dengan sangat-sangat jauh sekali ya pastinya dari goldnya apalagi untuk Albert di sini. Oke. Udah mulai dikasih landing juga sih. Karena Albert yang di awal susah banget kan. Seperti biasa template dari X-Pilin juga kan. Menit 5, Regi akan diajak team fight ke bagian depan. Tapi jujur damage mereka masih kurang nih. Mereka nggak bawa Albert soalnya. Kurang banget. Albert aja belum jadi starting baru selesai starting. Dan lihat di depan sana Shadow Kill juga seorang Swallow masih bisa menghindari dari Flicker. Meanwhile pasukan dari tim EVOS mereka kali ini berhasil menyelamatkan. Setidaknya para pemburu masih punya kesempatan. Dan ini dia, kesempatan untuk Regi melakukan checking boost. Menjadi detektor ini sangat penting. Dia perannya sangat mahal Om Wawa. Ya, dan Darren punya
dominance ice juga dan 3 lane dijalankan oleh Arab. Mereka pede karena mereka punya shortcut dari Ido. Betul, dan kalau tadi gue bilang kenapa dia harus detektor peran yang sangat penting, karena ada chip. Ya. Chipnya ini harus terus menerus dicari di mana keberadaannya. Ini 5.000 gold loh, gold yang jauh banget sebenarnya di 6 menit awal. Under pressure banget bahkan. Gak ada momen implosion sama sekali yang tercipta dari Ki. Ya, dan lagi-lagi turtle yang keluar juga ini sepertinya nggak bisa disambut loh. EVOS mereka mau gak mau harus agak defense dulu. Sabar lah. Sabar sembari menunggu item dari Erlan jadi dulu atau Albert yang harus diberikan keleluasan juga. Ya, ini bisa dibilang nge-stretch waktu ini jadi makin lebih lama gamenya. Ini menjadi sebuah pilihan yang mau tidak mau harus diambil sama EVOS. Mau nggak mau. Nggak ada lagi pilihan Om. Selain nge-stretch game ini dibandingkan harus defense terus menerus. Ya, dan ada kabar buruknya adalah fleeting tempers item buat Ido selesai. Wow, dengan perfect turtle di tangan para pasukan RRQ. Kali ini tandanya Moskovnya Toy udah free farming, udah tenang hidupnya, udah enak banget. Tapi lihat Rins, gila awareness yang sangat-sangat kuat. Kayaknya insting dengan enemy missing dari semua laning. Membuat Rins mau gak mau ngebuka Crimson Beacon ya tadi ya. Dan sekarang siapa yang mau dituju nih? Gak mungkin high loss sih. Dengan revitalize kayaknya gak akan cukup damage-nya. Ya, dan lihat tuh Skype selesai juga untuk Hazel. Waduh, Item ketiga. Skypiercer. Skypiercer. Skypiercer item Dia ketiga. tahu dia sedang unggul Lim, dia tahu goldnya tinggi dan dia tahu untuk dapetin Albert. Albert gak mungkin punya Winter. Dan Albert? lihat Shadow Kill di depan sana. Baru aja gue bilang, gak mungkin ada yang bisa nyelamatin Albert sampai saat ini Lim. Sekalipun mau ada kayak Implosion atau Secret Hammer sekalipun gak bisa. Ya, ini kita jadi bertanya-tanya nih, apakah memang di minimap RRQ bahkan Albert Swallow semua? bisa dapatkan coba dipasang. Implosionnya gagal untuk menyelamatkan seorang Swallow. Tapi nampaknya berpasukan dari tim EVOS. Mereka harus mundur ke belakang karena KYY udah punya soft skill kembali. One last hit, menuju ke seorang KYY. Belum ada Spear of Distraction karena sudah terpakai sebelumnya. Membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini benar-benar kesulitan sekali. Ya mereka butuh banget celah nih. Tapi celah dari RRQ hampir gak ada. Mereka bermain dengan sangat disiplin. Bahkan gak ada point kill untuk EVOS. Ya mereka tahu, mereka ingin memasangkan keuntungan banget. Shadow Kill! Again and again, Hazel targeting utama Albert. Albert kali ini dibuat menjadi kondisi 0-5-0. Wah, ini benar-benar semua. Mungkin di minimapnya hanya ada Albert yang tertuju sekarang. Iya. Tadi kan gue udah bilang gue baru pertama kali ngeliat Albert 03. Dan sekarang lebih pertama lagi berarti kan ngeliat 05. Dari early game apa yang terjadi? Iya, dan belum ada balasan sama sekali. Ya bisa dibilang Gila. karena item yang belum selesai juga nih Lim. Temponya Om. Temponya yang pegang ketat sekali ya dari RRQ. Setiap kali mau ada tim fight kumpul, mereka punya Chusin. Mereka punya high loss juga. Dan disiplin banget juga dari RRQ. Seperti tadi gue bilang, draftnya juga memang dihususkan untuk bermain agresif di awal, tapi safety di akhir. Karena mereka bawa Moskov juga. Ya, high ground-nya ada. Udah jadi Trinity. Tapi lihat dari Trinity, Holy Trinity, attack speed sudah didapatkan. Sedangkan di berbanding terbalik, 1000 gold difference antara seorang Erlan dan juga Toy. Ini memberikan game yang cukup jauh dari Godland untuk head to head juga nggak bakal equal. Karena dari segi roamernya keduanya punya crowd control bukan cover ya, Om Awa ya. Yap. Gak terlalu equal bisa dibilang. Tapi Rins berani banget di depan. Memancing mungkin ya pemain-pemain dari EVOS. Akan dimakan ke Benny. Dia biar keluar aja skillnya semua itu. Biar keluar Evolution ke Real World Manipulation. Karena kan dia pede. Dia masih punya Crimson Beacon dan lihat di sana. Genki atau KYY. Kali ini dipaksa mundur dengan menit 10 sudah mendapatkan 2 passive turret, Lim. Makanya ini kayak gak ada momennya juga sih. Serba salah, mereka mau coba untuk initiate nih. Ke arah Chusin masih gak kuat. Mau ke arah Chip takut di counter. Dairon bakal dibalikin pasti. Dan ya makanya itu kan bisa ditelan dari RRQ. Ya poking-poking bahkan kalau bisa dibilang Rins juga nggak courage ya. Jauh sekali nampaknya. Dengan lot bergerak di arah top lane, kayaknya pasif turret adalah menjadi pilihan utama sih menurut aku. Ya, dan nice item ya. Darren dengan Radiant Armor juga. Dan sekarang dengan Lord yang masih berjalan dengan cukup pelan misalnya. Ini tengahnya mungkin bisa didorong. Tetap pecah. Dan Tapi lihat Om, endless battle loh Lim. Ini tandanya bener-bener penetrationnya full banget sih. Iya, ada true damage tambahan juga. Iya, berat banget sih ini untuk para pemburu dari EVOS mencoba untuk menggigit sang raja-raja baru. Ya lumayan sulit ya memang, karena tipis juga hero-heronya. Swallow tipis, Albert tipis, Erlan tipis. Oh, dual lane akan coba di-dive in. Bersama seorang Idok di depan sana, apakah shortcut akan terbuka? Fokus menuju ke seorang turret yang mid-lane, berpasukan dari tim EVOS tidak bisa menghentikannya. Di World Manipulation, dan di depan sana menjadi distraction dan shortcutnya hilang dengan sangat cepat, tapi ternyata itu hanya distraction dan fokus ke arah belakang. Idok tertik down dari berpasukan dari tim Red Dragon, kill bersama dengan Double Kill. Free hit dari Toy,
Double kill dari Hazel. Dan recall terbang sana membuat para pasukan dari tim RRQ dan bahkan Hazel masih berani untuk memberikan distraction. Fokus ke arah base dengan clear yang sangat cepat. EVOS Wah, masuk wave dari mid. langsung dan mid wave-nya. Apakah Toy berani masuk? Tapi nampaknya fokus ke arah base dan Restrego Chaos berhasil mendapatkan game yang pertama. Tereja-meja. Sang pemburu dari EVOS. Gak ada nafas sedikit pun.